Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabat kami dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Waktu selanjutnya kita beri kepada hamba Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan. Mari semua kita bangkit berdiri, katakan sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan. Ku nyanyi kebaikan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Kami bersyukur karena cinta-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas. Itu Engkau buktikan dengan Engkau telah memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan buat kami semua yang berdosa, buat kami semua yang terhilang. Tuhan cari dan Tuhan temukan, buat kami semua yang sakit, yang Tuhan sudah sembuhkan. Dan terima kasih Bapa buat semua cinta Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami pun menyatakan di hadapan hadirat-Mu, ku cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami nyanyikan kebesaran-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Telah tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Setelah kami memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami rindu firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami, menuntun langkah hidup kami, memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Karena firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman itu yang membuat kami bisa berdiri teguh sampai hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena siapa kami Tuhan, tetapi karena Engkau sendiri dalam hidup kami. Karena itu berkenanlah Tuhan bicara memberkati kami semua pada malam hari ini. Semua yang hadir Tuhan kuasai dengan roh-Mu. Hamba-Mu yang berbicara kuasai juga dengan roh-Mu. Dan biarlah kami diberikan hikmat untuk dapat memahami setiap pengertian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saudara, menjadi bagian pembacaan kita sekalian pada malam hari ini. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya mengajak Bapak Mama Bapak Saudara yang membawa Alkitab
boleh mengikuti saya membaca bagian firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Pengkhotbah 12 ayat 1. Yang bawa Alkitab Android bisa juga dibuka supaya kita sama-sama membaca teks ini. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Beta hitung ketiga juga tidak ada yang baca. Ini antara bawa Alkitab dan tidak tahu lagi, ya saudara. Saya ulang, Pengkhotbah 12 ayat 1. Yang bawa Alkitab baca ini firman. Yang tidak bawa pasang telinga supaya pulang, nah jangan lupa. Pengkhotbah 12 ayat 1. 1, 2, 3. Lama-lama makin gila. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat ulang tahun dulu buat Bapak Alex Lasi yang ke-48 tahun. Dan juga selamat buat Kakak Andreas Karanggulimu yang telah diwisudakan hari ini menjadi sarjana pendidikan. Saudara yang diberkati Tuhan, teks yang kita baca pada malam hari ini jelas sekali dimulai dengan kata ingatlah penciptamu, saudara. Dan itu menjadi tema pada pada kesempatan malam ini. Ingat penciptamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata ingatlah di dalam Alkitab itu tidak hanya berbicara seputaran pikiran kita saja. Kata ingatlah itu tidak hanya berbicara tentang soal pikiran kita mengingat sesuatu atau otak kita mengingat sesuatu selesai. Tetapi kata ingatlah di dalam Alkitab secara khusus, teks yang kita baca malam hari ini, Pengkhotbah 12, itu berkaitan erat dengan respon tindakan kita, ekspresi kita, action kita, melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya di otak, tapi mulai dipraktekkan, mulai dilakukan, mulai dikerjakan. Itu kata ingatlah di dalam teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan secara implisit, artinya arti yang tersirat di dalam setiap tulisan, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14 dari kitab Pengkhotbah pasal 12, itu terlihat jelas bahwa pengkhotbah meminta kepada kita bukan hanya sekedar ingat Tuhan di otak atau di pikiran, tetapi mulai mewujud nyatakan, mulai mengaplikasikan, mulai menindaklanjut. Dilihat dari mana? Perhatikan kalimat-kalimat di dalam teks itu. Ada pernyataan sebelum. Ah, coba baca itu. Pengkhotbah pasal 12 ayat 2 mulai. Silakan. Pengkhotbah 12 ayat 2. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan menggiling berhenti, karena berkekurangan jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Saudara lihat sampai situ dulu. Jadi pernyataan ini implisit buat kita, bahwa Tuhan minta kita lakukan sesuatu sebelum matahari itu berhenti terbit, terang itu hilang jadi gelap, sebelum semua orang yang bekerja dalam gambaran itu adalah perempuan-perempuan yang menggiling berhenti menggiling. Saudara, ini berarti ada tuntutan untuk mengerjakan sesuatu lebih lagi eksplisit atau arti yang lebih tersirat. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Perhatikan Pengkhotbah 12. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Sebelum kita jadi debu, sebelum kita mati, sebelum roh kita kembali kepada pencipta kita, Allah kita, maka Alkitab berkata, ingatlah pencipta
Bagian lain kita pengkhotbah mengatakan, saudara, apa yang ditemukan tanganmu, kerjakanlah selagi engkau masih hidup, selagi engkau masih bernapas. Jadi ketika Alkitab bicara soal ingat pencipta, itu berkaitan erat dengan tindakan nyata kita di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar ada di pikiran. Ada banyak orang Kristen cuma taruh Tuhan di pikirannya, tapi tidak pernah diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Kekristenan bukan bicara soal ingat Tuhan di pikiran, tapi kekristenan bicara soal action hidup, bicara soal tindakan nyata. Karena Tuhan mau kita menjadikan Tuhan itu dilihat oleh semua orang di bawah kolong langit ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat masa muda di dalam itu ayat pengkhotbah 12 itu tidak hanya bicara soal umur, saudara, tapi bicara soal kesempatan, soal peluang. Kenapa saya katakan bukan soal umur? Karena ada orang yang, saudaraku, dia belum ulang tahun ke-48 sumati, belum wisuda sarjana sumati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bicara soal masa muda itu tidak diukur dari saudara berapa umur kita, berapa usia kita, tetapi usia muda atau masa muda yang dimaksud di dalam Alkitab adalah bicara soal kesempatan hidup, peluang hidup. Jadi selagi kita masih hidup, dikasih kesempatan, dikasih peluang, ingat Tuhan, lakukan sesuatu buat Tuhan, kerjakan sesuatu buat Tuhan. Itu yang Tuhan minta buat anak-anaknya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kemarin saya masih bersaksi bagaimana saudara sepupu meninggal, ya, satu saudara sepupu pangkat Kombes Pol, komisaris polisi, bunga 3, saudara, gelar panjang sekali, mulai dari depan doktor, lalu kemudian diikuti S2, S1, gelar terlalu panjang, lebih panjang dari depung nama sepotong anak hanya 2 kata, ma dia pun gelar itu lewat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi meski gelar panjang, nama pendek, saudara, pangkat besar, mau calon bupati 2024 di Alor, tapi Tuhan suka si SK duluan sebelum calon bupati muncul. Dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu dan akhirnya sudah meninggal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bapak telepon dari Medan, kasih tahu saya bilang begini, Bapak, soal meninggal itu bukan soal berapa usia kita. Soal mati itu bukan berapa umur kita. Soal mati itu kehendak Allah, keputusan Allah. Kalau Allah bilang lu selesai, selesai. Tidak ada orang yang saudaraku bisa atur dia masa usia, masa hidup. Nah karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, kalau Tuhan masih kasih kita nafas hidup, kita bisa ulang tahun, kita bisa dapat pangkat ini, pangkat itu, kita dapat berkat ini, berkat itu. Jangan lupa penciptamu, ingatlah penciptamu. Tapi saya ulang lagi pernyataan di awal, bahwa ingat pencipta itu bukan hanya sekedar taruh di otak, bukan hanya sekedar ada Yesus, ada Tuhan yang saya percayai, tetapi diwujud nyatakan dalam seluruh tindakan hidup kita. Itulah orang yang ingat penciptanya. Nah saudara, wujud nyata seperti apa yang Alkitab bicarakan? Mari kita lihat teks kita di ayat yang ke-14, silakan dibacakan buat kita. Pengkhotbah 12. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara lihat, bahwa suatu saat semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ingat Tuhan hanya di otak, extension ada, tetap nanti akan bertanggung jawab di pengadilan. Saudara yang terkasih, tidak mau tahu, lu mau ingat Tuhan berapa puluh banyak kali. Yang Tuhan minta adalah action, tindakan, perbuatan. Lihat ayat yang ke-13, Pengkhotbah pasal yang ke-12. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, makanya pengkhotbah bilang, setelah kamu dengar semua ini, apa yang harus kamu lakukan?
Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, kata firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Allah digandeng dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang kalau ingat penciptanya, dia pasti takut Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan, yang ingat penciptanya, dia pasti melakukan segala sesuatu seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Yang firman Tuhan omong itu yang karmana. Mari kita wujud nyatakan di pasal 11 ayat yang ke-9. Lihat teks ini, Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9 mulai dibacakan. Bersyukurlah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara lihat, hati-hati dengan masa muda kita, dengan kesempatan yang Tuhan beri. Karena pernyataan pengkhotbah di sini, saudara memberikan peringatan. Ada banyak orang yang ikuti dia pun kesenangan pada masa muda, ikuti keinginan mata, ikuti keangkuhan hidupnya, ikuti keinginan kemauan dirinya, dan akhirnya dia lupa apa yang seharusnya dia lakukan benar di hadapan Allah. Dan Tuhan akhirnya membawa dia ke pengadilan, kata Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya hidup takut Tuhan, hidup melakukan perintah Allah, itu berarti berseberangan dengan keinginan kita, kemauan kita. Berseberangan dengan keinginan kita dan kemauan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, keinginan kita ini kan mau senang-senang. Keinginan kita ini kan kalau masih hidup, Tuhan kasih umur panjang, ya kita habiskan waktu kita sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita anggap baik menurut pandangan kita, happy, enjoy, dan lain sebagainya. Sehingga orang berupaya dengan berbagai macam cara hari-hari ini, ya satu, untuk senang. Tapi jangan lupa, ada begitu banyak orang yang cari kesenangan-kesenangan dan lupa taat, tunduk kepada aturan firman Allah. Takut Tuhan dia lupa buang, karena dia mau senang-senang, ikuti dia pun keinginan. Makanya jangan heran, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup orang-orang di dunia ini pokoknya semuanya hedonis. Hedonisme itu kesenangan pribadi, tidak peduli orang lain, dia tidak peduli, apalagi Tuhan. Saudara, Tuhan juga dia tidak peduli. Ini orang yang tidak ingat pencipta. Orang kalau ingat pencipta, dia hidup di bawah sebuah aturan, hidup di dalam sebuah aturan yang namanya firman Allah. Aturan itu membuat dia berjalan teratur. Aturan itu membuat dia bisa mengendalikan diri. Kesenangan-kesenangannya dapat di-cut untuk kepentingan Tuhan tentunya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat teks ini ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, 17, 18. 1 Yohanes 2 ayat 16, 17. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 16. Baca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kata firman Allah. Terus, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ingat, dunia ini sedang lenyap dengan depung keinginan. Terus, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang ingat Tuhan, dia lakukan kebenaran, dia tidak ikut itu keinginan tadi yang dikatakan di ayat yang ke-16. Dia tidak ikut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lagi hangat-hangatnya lari dulu yang di luar tenda, masuklah ke dalam tenda, supaya saudara jangan. Ya, baik. Saudara, kita lagi dihangat-hangatkan dengan satu berita yang lagi viral, bahwa SMA diminta untuk sekolah jam 5 pagi. Saudara yang diberkati, wacana ini muncul
Gubernur minta supaya NTT secara khusus ada 2 sekolah yang diminta. Ya saudara, setelah 2 sekolah diminta, ternyata ada 10 sekolah yang menawarkan diri juga untuk ikut mempraktekkan belajar jam 5 pagi. Wih, ketong nonton di TikTok, di Facebook, wih dapat banyak sekali. Ya, hujatan, sindiran, segala macam. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saya ditanya sebagai rohaniawan, saya setuju tuh jam 5 tuh sekolah pagi. Saudara. Kenapa? Karena banyak anak-anak sekarang ini main game sampai jam 4. Son tahu diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ikut dia pun kesenangan tuh. Padahal tahu-tahu ada sekolah. Tapi main game non-stop. Saudara. Makanya saya juga heran kadang-kadang. Ya saudara. Maka ini bagus itu. Bangun pagi jam 5 kan itu membuat dia supaya dia jangan main game terlalu lama juga. Saudara yang diberkati. PR dong, lupa buang semua. Yang kedua, sudah kenapa saya setuju? Orang Kristen itu kan diminta bangun pagi. Orang Kristen diminta bangun pagi. Tapi banyak Kristen, ayam suka koreo, dia masih tidur. Ya, selimut masih terus. Terutama yang masih muda-muda dong. Saudara, apalagi kalau yang tua baru tidur sans tahu diri, itu lebih parah lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan ini firman Allah buat kita, bahwa begini, saudara, kenapa tadi saya katakan sesuatu yang firman Tuhan kehendaki itu memang bertentangan dengan kita pun keinginan, dengan kita pun kemauan. Kalau kita pun kemauan, ini kan mau yang enak-enak. Kita pun keinginan tuh mau daging, ini maunya pokoknya yang bagus-bagus. Tapi firman Allah itu bertentangan dengan kedaginganmu. Firman Allah itu tidak sejalan dengan apa yang engkau inginkan dari dagingmu. Itu tidak sejalan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Makanya Alkitab punya ayat-ayat yang menunjukkan banyak hal yang seringkali orang tidak mau terima. Orang tidak mau jadikan itu kebenaran dalam hidupnya. Karena dia pikir ikut Tuhan nih, ternyata harus begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Begitu banyak orang maunya santai. Ikut Tuhan tuh pilih jalan lebar. Matius pasal 7 mengatakan dengan jelas, ada 2 jalan di ini dunia. Ada jalan sempit dan ada jalan lebar. Jalan lebar itu jalan yang orang mana mau lewat semua. Di mana ada kebebasan, di mana saudara orang merasa bahwa dia tidak terpenjara, dia merasa dagingnya bisa leluasa, tidak ada yang ator. Itu adalah jalan lebar. Tapi saudara, Alkitab berkata, jalan lebar itu menuju kebinasaan. Saudara, kalau mau ikut Tuhan, ikut Yesus, mesti pilih jalan sempit. Jalan sempit itu bicara apa? Bicara soal bagaimana kita harus dibatasi, dibuat seolah-olah menderita, mesti tanggalkan ini, tanggalkan itu, mesti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada begitu banyak larangan patuh yang harus kita patuhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itulah yang namanya orang ingat Tuhan. Itu yang namanya ingat Pencipta. Saudara. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan dan peluang, malam ini saya mau ingatkan buat kita semua, ingat Penciptamu. Ya. Kalau ingat Pencipta jangan hanya di otak, mulai praktek. Wih, beta ingat. Saudara. Wih, kalau mau mabok, ingat. Wih, ada Tuhan. Bisa menjadi mabuk. Karena ikut Tuhan, musuhnya boleh mabuk. Kenapa? Karena firman Allah yang ngomong. Saudara yang diberkati Tuhan. Mau lakukan kejahatan, mau korupsi, ingat itu Tuhan Pencipta. Soalnya jadi korupsi. Kalau Anda tidak ingat Tuhan, lihat uang mata hijau. Ya, saudara. Kalau tidak ingat Tuhan, bahaya. Saudara, anak-anak muda juga dengar baik. Kalau kau ingat Tuhan mau bikin dosa, kau takut. Mau bikin lakukan kejahatan, kau takut. Mau lakukan sesuatu yang tidak berkenan, takut. Mau nonton film porno, takut. Karena ingat Tuhan.
Tapi kalau lu ingat lu pun nona, lu ingat lu punya, lu harba biru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada kasus di Cina, kapan hari? Itu gara-gara kirim video porno. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Undang-undang sekarang tegas. Anda bermain tak salah itu barang, bui tunggu. Makanya hari ini saya mau pesan buat kita semua, ingat pencipta. Kalau kita ingat pencipta, kita takut Tuhan. Ingat pencipta di mana saja kita hidup, saudara, kita akan lakukan kebenaran. Karena kita bukan lihat orang. Karena kita bukan ingat orang, tapi kita ingat Tuhan Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kasih saya kesempatan hidup. Allah yang kasih saya, saudaraku, peluang kesempatan. Maka saya harus ingat dia. Kalau saya ingat dia, maka saya akan lakukan segala sesuatu untuk kepentingan, kemuliaan bagi namanya. Amin. Kedua, saudara, apa arti ingat pencipta? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 103, perhatikan ayat ini. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 103, bacakan ayat itu. Mazmur 103, ayat 2, ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kata jangan lupakan itu kontras dengan ingat. Ya. Jangan lupakan artinya ingat kebaikan Tuhan. Jadi ingat pencipta itu artinya ingat kebaikan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi orang kalau ingat kebaikan Tuhan, dia ingat penciptanya. Apa saja kebaikan Tuhan? Baca ayat 3 mulai. Silakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara lihat itu. Itu kebaikan Tuhan. Dia mengampuni dosamu yang terlalu banyak itu. Dari kita sebelum lahir sampai kita sudah lahir, sampai hari ini dosa tidak tahu kita buat berapa puluh banyak. Saya selalu bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada buku yang bisa tulis dosa pun, tidak ada satu buku pun yang bisa catat dosa satu manusia. Terlalu banyak, termasuk dosa pendeta, termasuk dosa, saudaraku, pemimpin agama, siapapun berdosa habis. Kok tidak ada manusia di dunia ini suci? Semua dosa. Tetapi Alkitab berkata, dia Allah pemberi pengampunan, dia penebus, dia yang membayar dosa saudara dan saya. Itu kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Amin. Hari Rabu kemarin saya tanya, siapa yang belum pernah sakit tolong angkat tangan. Saudara, wow, tidak ada yang berani angkat tangan karena semua pernah sakit. Nah saya tanya, Anda yang sakit itu pernah sembuh atau tidak? Saya mau bilang pernah, Bapak. Nah siapa yang sembuhkan, saudara? Bapak rumah sakit Siloam. Bukan. Paracetamol, bukan. Antalgin, bukan. Lu mau minum Antalgin 1 dos, rumah sakit Siloam, dokter ahli sekalipun, kalau Tuhan bilang tidak sembuh, tidak sembuh. Siapa mau macam-macam? Yang pegang kendali bab Tuhan. Atau dia bikin dokter pun otak agak fly sedikit, kasih lu racun mati memang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kan Tuhan baik. Kita sakit batuk, sakit pilek, demam, darah tinggi, stroke, lain sebagainya, kolesterol. Ada yang bilang, Bapak saya tidak tahu lagi penyakit terlalu banyak, tidak bisa hitung. Ya saudara, tapi Tuhan masih sembuhkan saudara. Itu berarti Tuhan baik. Amin. Saudara, itu kebaikan Tuhan. Jadi siapa yang berani bilang Tuhan tidak baik? Dosa dia ampuni, sakit dia pernah sembuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Alkitab mengatakan tadi di ayat 4, diselamatkan kita dari lubang kubur. Saya dengar Pak Alex kesaksian beberapa kali bagaimana selamat dari bahaya maut. Saudara, semua mati ulang-ulang, tapi Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Itu bukankah kebaikan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ada orang yang tidak ditolong Tuhan dalam kondisi yang seperti kita alami,
Tapi kalau kita masih alami, itu kebaikan Tuhan. Ingat penciptamu. Jangan lupa. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang nih sama kayak bangsa Israel, suka lupa Tuhan pun kebaikan. Padahal Tuhan pun kebaikan terlalu banyak, tapi dia lupa buang. Saudara lihat, saya mau tunjukkan ayat tentang bangsa Israel. Tuhan pun kebaikan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 7 ayat 17, 18, 19 terlebih dahulu. Ulangan 7. Perhatikan itu. Ulangan 7 ayat 17, 18 dan 19. Silakan. Ulangan 7 ayat yang ke-18. 17 mulai. 17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan mata sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan tangan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga yang akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Saudara lihat, jadi bangsa Israel waktu mereka mau hadapi bangsa-bangsa yang kuat, mereka sempat takut. Tapi Tuhan bilang sama bangsa Israel, ingat, waktu kamu di Mesir itu kamu lewati banyak pencobaan. Kamu lihat berbagai macam mujizat, tanda-tanda heran saya buat di tengah-tengah orang Mesir, di tengah-tengah Firaun. Kamu lihat tidak? Kok kamu masih takut? Lalu saudara, Tuhan tidak puas hanya ngomong itu, dia pindah di Ulangan pasal 8. Perhatikan ayat 4. Ulangan 8 ayat 4. Silakan mulai. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak-bengkak 40 tahun ini. Jalan 40 tahun di padang gurun, baju sone puruk. Sone ada toko RB atau mall di padang gurun. Lu mau beli ganti baju di mana? Jalan pakai itu baju sah. Saudaraku mungkin bawa baju ganti beberapa pasang, tetapi sekali lagi itu baju-baju yang dipakai tidak pernah buruk. Anda dan saya beli baju mahal-mahal saja tetap robek. Pakai 2, 3, 4 tahun robek. Tapi bangsa Israel 40 tahun pakai baju sone ada yang rusak. Jalan kaki sone bangka 40 tahun di padang gurun, Pak. Kita jalan di atas saja tumpung kaki. Iya, semurat kuat ya. 40 tahun. Saudara bayangkan itu. Itu Tuhan sone baik. Waduh, terlalu baik tuh. Saudara. Tapi saudara lihat ini ayat yang ke-11 dari kitab Ulangan pasal 8. Perhatikan, baca. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Oh, dia bilang hati-hati. Oh, beta pembaik model begini. Ini bosong lihat, coba bangsa Israel. Lalu bosong lupa beta. Hati-hati. Kamu lihat sepung kebaikan ini Tuhan bilang. Kamu jalan kaki tidak bengkak. Pakai pakaian tidak rusak. Saudara, Tuhan bikin mujizat demi mujizat. Tanda heran demi tanda heran. Hati-hati Tuhan bilang. Kalau kamu lupa Tuhan. Hari ini saya juga mau ingatkan kepada kita semua. Ingat. Tuhan pun kebaikan terlalu banyak sampai potong lupa Tuhan. Hati-hati. Hati-hati sampai saudara lupa Tuhan. Ingat baik-baik. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa ada ini karena kita pun hebat. Karena kita pun bisa. Ini Tuhan pun baik semua. Kalau Tuhan sudah baik, potong sudah bisa nikmati semua yang ada sekarang ini. Karena itu hati-hati, saya ulang lagi. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena kau mau balas ini kebaikan Tuhan. Saya ulang khotbah saya di hari Rabu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam ibadah praise and worship. Saudara, ingat baik-baik. Pujilah Tuhan. Dikatakan dalam terjemahan NIV, New English Version, artinya begini. Bless to the Lord. Berkatilah Tuhan sekarang. Tuhan sudah berkati kita terlalu banyak. Soalnya bisa hitung. Kalau Andre mau hitung ini malam, maka berkat yang Tuhan sudah beri di Andre, mulai dari dia lahir, saudara, SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai hari wisuda. Saudara, lihat lewat tantangan yang tadi dia hitung tuh, baru itu tantangan di di wisuda punya, dengan di kuliah. Tapi Tuhan sudah selesaikan semua sampai ini detik. Nah,
Jangan lupa Tuhan pun kebaikan-kebaikan. Saudara, bless to the Lord. Berkatilah Tuhan dengan hidupmu. Sekarang saatnya di mana kita memberkati Tuhan dengan hidup kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkati kita. Bahkan berkat yang Tuhan berikan lebih besar dari berkat yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu lah untuk Tuhan. Saudara tidak berkati saya, saudara berkati Tuhan Allah kok. Amin. Ada juga masih takut-takut. Begini. Anda tepuk tangan untuk Tuhan Allah. Anda memberkati Tuhan, tidak berkati saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik, ini saat kita berkati Tuhan, mau karmana lain. Tapi ada banyak orang Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih berkat, dia tidak berkati Tuhan. Dia pakai apa? Mabok laru, pakai duduk di deker, pakai foya-foya, pakai keserusak orang puana, pakai keserusak orang perumah tangga, pakai untuk dunia, pakai untuk bede-bede yang tidak jelas. Anda dengar baik-baik, hati-hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya sakit mulai dari hari Sabtu kemarin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu istri saya bilang begini, Bapak ini sakit, tapi kalau orang telepon bilang Papa minta khotbah, itu Bapak tidak bilang tunggu beta ada sakit, pasti iya siap, iya siap. Meskipun ada sakit juga iya siap. Saudara, kenapa? Karena sekali lagi mau balas Tuhan pun kebaikan dan cara apa? Kau sakit flu, sakit batuk, kau sabantu diselesai, Tuhan pasti tolong dan sembuhkan kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Nah, mau balas Tuhan pun kebaikan ini dengan cara apa? Saudara, cara apa? Kecuali kita bless, berkati dia, sudah dia kau tempuh hidup. Makanya Paulus pernah bilang begini dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Ini ayat-ayat terkenal, perhatikan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Silakan dibacakan. Filipi 1:21. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan Hidup mati itu adalah Kristus. keuntungan. Hidup Kristus. Bukan hidup tuh uang. Bukan hidup tuh yang lain-lain. Hidup tuh Kristus. Jangan hidup untuk yang lain, saudara. Karena kalau Tuhan tidak sayang, batong saya ulang lagi. Batong sen alami itu kebaikan-kebaikan. Hari Minggu behot di gereja, besok omong, lupung kerja keras tuh son tambah apa-apa. Amsal yang ngomong nah, Amsal 10 ayat 22. Jeripaya tidak menambah apa-apa, kekayaan berkat Tuhan. Mencari apa di ini dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya lagi Tuhan kasih hidup, nafas, masih bergerak, masih berjalan, masih lakukan segala sesuatu. Jangan lupa Tuhan pun kebaikan. Jangan lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan lupa, jangan pasang action, gaga-gaga. Nanti Tuhan cek selalu satu kali lu lewat. Makanya seorang pemimpin besar Zerubabel namanya, dia bilang begini, lihat ya, Sakaria pasal 4 ayat 6. Lihat ayat ini. Sakaria pasal 4 ayat 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang hebat ini, orang hebat. Tapi dia selalu ngomong dia pun hebat. Sakaria 4 ayat 6. Baca itu ayat. Jak. Nah, kalau susah jak. Sakaria 4 ayat 6. Ada yang sudah boleh bantu? Orang muda dong, buka Alkitab lama, Facebook cepat. Bicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan. Ya. Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan perkasaan. Ini bupati nih, Zerubabel itu bupati itu. Tapi dia bilang bukan dengan beta pun keperkasaan. Terus. Dan bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, tetapi melainkan dengan rohku. Roh Kudus, rohku. Itu firman Tuhan. Jadi bukan karena hebat orang. Saudara, kita mesti sadar ini tiap hari. Jadi ingatlah baik-baik saudara. Hidup ini Tuhan kasih kesempatan kita nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan lupa Tuhan pun kebaikan. Bless to the Lord. Balas kebaikan Tuhan. Persembahkan, berkati hidupmu untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih uang, berkati Tuhan dengan uang kita.
Kalau Tuhan kasih kekuatan, berkati Tuhan dengan kekuatan kita. Kalau Tuhan masih kasih kita waktu, berkati Tuhan dengan waktu kita. Kalau Tuhan kasih kita kepintaran, pakai itu kepintaran, berkati Tuhan dengan kepintaran kita. Kalau Tuhan kasih kita punya peluang banyak untuk melakukan segala hal, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Rasul Paulus pernah berkata juga dalam suratan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, dia mengatakan begini, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, saatnya kamu berkati Tuhan. Saatnya kamu berkati Tuhan. Haleluya. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan berkati diri sendiri terus. Tuhan sudah berkati kita. Saatnya saya memberkati Tuhan. Berkati Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan kepada saya. Yang terakhir, yang ketiga. Ya saudara, bagaimana kita ingat pencipta kita? Saya ulang. Kalau saudara ingat penciptamu, saudara akan hidup takut Tuhan, lakukan firman apa. Saudara tidak ikut kesenangan-kesenangan dunia. Yang kedua, kalau saudara ingat Tuhan, saya ulang, kebaikannya terlalu banyak yang tadi sudah kita sebutkan. Kita pasti akan balas kebaikan Tuhan dengan memberikan berkat buat dia. Bless to the Lord. Lalu yang ketiga sekarang, Ibrani 12 ayat 3. Perhatikan Ibrani 12 ayat yang ketiga. Silakan dibacakan. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan Dia, Tuhan bilang. Penulis Ibrani bilang. Jadi saudara ingat Tuhan selalu. Yang apa? Yang selalu menanggung bantahan. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia ini bukan hidup enak. Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, hidupnya sengsara, susah, menderita. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, menderita mulai kapan? Sejak ada di dalam kandungan. Karena orang pasti cemooh dia. Orang pasti berkata, Maria siapa yang kesamil sanuni? Yusuf selalu mengaku bahwa itu dia anak. Lalu ada rumor, ada bahasa yang berkembang bahwa lu hamil dari Roh Kudus Maria. Orang siapa mau percaya, saudara yang diberkati pada masa itu? Orang tidak percaya. Dan Maria mendapat tekanan yang luar biasa. Dan itu berarti bukan hanya Maria, bayi dalam kandungan Yesus Kristus yang dikandung 9 bulan itu, saudara yang terkasih, mengalami tekanan sejak ada di dalam kandungan. Dapat omongan orang, fitnahan orang sejak dari dalam kandungan, saudara. Makanya penulis Ibrani bilang sama orang-orang yang terima surat Ibrani, orang-orang yang terima surat Ibrani itu lagi menghadapi tekanan, lagi menghadapi ancaman karena mereka percaya kepada Kristus, karena ikut Yesus. Lalu mereka alami banyak tantangan, dong suka mau mundur, dong kesusah mau ikut Tuhan lain. Tapi waktu dong semua ikut Tuhan lain, dong semua mundur. Alkitab nasihat sama mereka, ingat Yesus, ingat Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang baru omong sedikit sakit bangun kabur, son mau gereja, angkat kaki. Ini Kristen son ingat Tuhan, hidup temo enak sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasa selalu ngomong, lu pindah pi mana sah? Setan ada di sana nah. Lu pikir setan hanya di Satapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lahir bukan lahir enak, lahir di kandang. Lahir di kandang yang hina. Kita lahir jelek-jelek mangkal di rumah bebek. Atau ada di sini yang lahir di kandang juga? Tidak ada kan? Siapa yang tolong dia? Dukun beranak? Tidak ada. Hanya Maria dan Yusuf seorang diri. Dan kambing domba yang siapa mau tolong siapa? Saudara, menderita minta ampun. Jadi kalau kita beralami pencobaan sedikit, penderitaan sedikit, jangan menyerah. Ada yang bilang, Tuhan, hai, kau baru sedikit saya nih. Tuhan pula lebih banyak kan. Tantangan masalah yang Tuhan alami ngeri. Sampai terakhir mesti disalib. Di antara semua orang jahat, dia sendiri disalib. Siapa mau akui lu orang benar? Sekalipun lu tidak buat dosa, dijadikan dosa, kata Alkitab.
Waduh, terlalu menderita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita sedikit-sedikit gampang putus asa, gampang mundur, itu kita tidak ingat pencipta kita. Kalau kita ingat pencipta kita, saya ulang, kita tidak akan mau mundur setapak pun. Kalau kita ingat pencipta kita, masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, justru akan membuat kita semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan, yang adalah Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tadi sama kayak Kak Andre bilang, itu pencobaan biasa. Di semua tempat perkuliahan sama. Ya, dosen itu kadang-kadang jual mahal. Ya saudara. Itu pencobaan itu saya rasa ada pentingnya. Supaya kita nanti jangan menyerah, gampang menyerah. Ada sarjana-sarjana bunuh diri, itu gampang menyerah. Pegang gelar, habis itu pi gantung diri, pi buang diri di jembatan Liliba. Hai kau sarjana apa ini? Sarjana jembatan Liliba mangga. Orang sarjana tuh mesti pikir, tantangan kecil tuh hadapi dong. Masalah sedikit gampang menyerah. Saudara, ingat Tuhan Yesus. Jadi saya ulang, ingat Tuhan Yesus, ingat penciptamu. Jadi selagi kita masih hidup ini jangan lupa ingat pencipta. Masalah tidak akan pernah berakhir. Lu mau hidup di kolong langit, ini di mana sah? Besok omong ulang-ulang ini kalimat ya. Saudara, mau di metropolitan, di Jakarta, di Amerika, masalah tetap ada. Di Kolbano, masalah tetap ada. Di hutan rimba mana, tetap ada itu masalah. Yang penting saudara jangan lupa, ingat Tuhan Yesus. Kalau ingat Tuhan Yesus, kita tidak akan menyerah selama-lamanya. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu malam ini, pesan firman Tuhan 3 ini jangan dilupakan buat kita. Ingat pencipta masa muda. Sekali lagi saya ulang, masa muda itu bicara soal kesempatan dan peluang. Bukan soal umur, bukan soal usia. Ya, jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kita, itu berarti masih masa muda. Tadi saya di Labat ada seorang oma yang umur sudah 80 tahun, saudara. Dan oma itu sudah tidak bisa lihat mata dua-dua, tidak bisa lihat. Ya, jadi kalau saya pimpin kebaktian di Labat itu, saya pulang pasti selalu muat mama tua. Dan mama tua selalu pesan, Pak Pendeta ingat antar beta sampai garasi oto. Jadi saya antar dia tuh pas sampai garasi oto. Saya turun gandeng mama tua, jalan masuk sampai dalam rumah, baru kemudian saya balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi dia ada. Tetapi kalau tuh masih tuli, saudara, tapi belum mati, tetap itu masih muda. Biarpun seumur 80, tapi kalau belum mati itu berarti masih muda. Artinya apa? Masih ada kesempatan, masih ada peluang. Meskipun tantangan banyak, masalah banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat penciptamu. Ingat penciptamu. Jangan lupa pencipta saudara dan saya. Karena itu kalau kita ingat ini terus, ulang saya katakan lagi, Anda pasti tiap hari takut Tuhan. Mau bikin dosa, ingat ada Tuhan, ada pencipta, tidak jadi bikin. Ya, mau lakukan sesuatu yang tidak baik, ingat pencipta, tidak akan ikuti kesenangan kita sendiri. Yang kedua, kalau saudara ingat pencipta saudara, Tuhan punya kebaikan, itu jangan dilupakan. Orang yang tahu punya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah tidak membalas kebaikan Tuhan itu. Dia pasti akan membalas kebaikan Tuhan dengan cara dia bless, memberkati Tuhan. Dia pasti akan memberkati Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, kalau orang sekali lagi mengingat penciptanya, masalah dan tantangan tidak akan membuat dia mundur dan menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Semua pemain musik, siapkan pujian tadi, ku cinta kau, rahmatmu selalu nyata bagiku. Dan kita akan berdoa mengucap syukur buat firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejenak kita tunduk kepala dan kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan kenal setiap saudara dan saya yang hadir pada malam ini. Tidak ada satupun yang dia tidak kenal, karena dia Tuhan pencipta saudara. Bahkan Alkitab berkata sejak di dalam kandungan, dia sudah mengenal siapa engkau. Karena itu pada malam hari ini, adakah kita